Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan ya ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah yang pada kesempatan lalu ya kita sudah membahas sampai bait yang ke-62 ya. Nah, sekarang bait yang ke-63 bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa kitab silakan dibuka bait yang ke-63. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata ya, penulis kitab ini yaitu Al-Imam As-Safarini, semoga Allah merahmati beliau. Wa kullun ma yaf'aluhul ibadu min ta'atin aw diddiha muradu li rabbina min ghairi madtirar minhu lana fafham wala tumar. Dua bait sekalian ya, karena nyambung itu. Wa kullu, dan setiap ma yaf'aluhul ibadu, apa yang dikerjakan oleh para hamba, min ta'atin, dari ketaatan, audiddiha, atau lawan dari ketaatan yaitu kemaksiatan, muradu li rabbina, itu adalah ya, dengan irodahnya Allah Tuhan kita. Muradu li rabbina itu berdasarkan iradah atau keinginan Allah Tuhan kita. Min ghairi madtirari min hulana, min ghairi, tanpa madtirari min hulana, tanpa ada paksaan dari Allah untuk kita. Fafham, maka pahamilah, wala tumari, dan jangan berdebat. Nah, itu kata Al-Imam As-Safarini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua apa yang dilakukan oleh kita sebagai hamba, baik itu perbuatan taat atau perbuatan maksiat, itu terjadi semua dengan berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay waqi'un bi iradatihi al-kauniyah. Nah, itu semua terjadi atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma perlu kita pahami bahwa iradatullah itu ada dua ya, ada dua macam. Ada iradah kauniyah atau qadariyah, ada iradah syar'iyah. Ada iradah syar'iyah. Jika yang kita lakukan adalah amal ketaatan, misalnya kita sholat, puasa, sedekah gitu ya, itu semua terjadi selain karena pilihan kita, juga merupakan keinginan Allah Ta'ala. Nah, kalau ketaatan, maka itu ada dua ya, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu kenapa? Ya karena terjadi gitu. Misalnya kita hadir datang ke majelis ini pilihan kita. Tapi juga
kehendak Allah gitu, keinginan Allah. Iradah kauniyah. Kalau Allah tidak menginginkan kita hadir ke sini, kira-kira bisa nggak datang kita ke sini? Nggak mungkin. Walaupun kita ingin banget datang, tapi nggak mungkin bisa datang kalau Allah tidak menginginkan kita hadir di suatu majelis. Nah, ketika kita betul-betul bisa hadir, berarti memang Allah menginginkan kita hadir. Iradah kauniyah. Sekaligus iradah syar'iyah. Karena ya, kalau iradah syar'iyah itu adalah keinginan Allah Ta'ala pada sesuatu yang Allah sukai. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Itu bedanya. Kalau iradah kauniyah atau qadariyah itu, ya, kalau syar'iyah tadi pada sesuatu yang pasti Allah suka, yaitu tentu amal ketaatan. Tapi iradah kauniyah itu adalah keinginan Allah Ta'ala ya, terhadap terjadinya sesuatu yang pasti terjadi walaupun Allah tidak menyukainya. Walaupun Allah tidak menyukainya. Tapi pasti terjadi. Nah, ini nanti berkaitan dengan perbuatan, bisa perbuatan taat, bisa juga perbuatan kemaksiatan ya. Jadi kauniyah itu pasti terjadi meskipun kadang-kadang perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi iradah Allah itu ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Bedanya apa? Kalau iradah syar'iyah itu keinginan Allah Ta'ala pada hal-hal yang Allah sukai, pada sesuatu yang Allah sukai, tapi kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Nah, sementara kalau iradah kauniyah itu keinginan Allah Ta'ala yang pasti terjadi, pasti terjadi. Kalau syariah tidak pasti terjadi, bedanya situ. Kalau kauniyah pasti terjadi. Kauniyah atau sebagian ulama menyebut iradah qadariyah, ketetapan Allah yang pasti terjadi, disukai atau tidak disukai. Kalau syariah tadi yang disukai saja, keinginan Allah yang Allah sukai tapi tidak mesti terjadi. Kalau iradah kauniyah atau iradah qadariyah, keinginan Allah Ta'ala yang pasti terjadi, baik yang disukai atau yang tidak disukai. Contoh dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 253 Bapak Ibu. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Seandainya Allah kehendaki, walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat, maka ya, mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling membunuh atau saling berperang setelah datang kepada mereka keterangan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafara. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maktatalu, seandainya Allah menghendaki, mereka niscaya tidak akan berperang satu sama lain. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi semua terjadi atas keinginan Allah, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa peperangan yang terjadi di antara orang kafir dan orang beriman itu terjadi atas apa? Kehendak Allah, atas keinginan Allah. Jadi waqi'un bimasyiatillahi wa iradatihi aidan. Itu semua terjadi karena kehendak dan keinginan Allah juga ya.
Ini Bapak Ibu dan sekalian, dalilnya itu. Nah, kemudian dalam memahami hal ini orang-orang berbeda pendapat. Wa qad ikhtalafan nasu fi hadhil masalah. Nah, orang berbeda pendapat dalam memahami masalah seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hamba itu mayab aluhu al-ibad, ya, itu menurut sebagian orang bi iradatillahi al-mujbirah, karena keinginan Allah dan sifatnya memaksa. Allati tujbirul insana ala an yaf'ala, yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, apapun, baik amal ketaatan atau amal kemaksiatan. Ada orang memahami semua terjadi atas keinginan Allah Ta'ala dan ini sifatnya memaksa, mujbirah. Nah, inilah yang kemudian ya para pelakunya atau orang-orang yang berpandangan seperti ini disebut kaum Jabariyah. Jabariyah, yaitu orang-orang yang memandang bahwa perbuatan manusia apapun itu karena dipaksa oleh Allah Ta'ala. Kita nggak bisa lepas dari keinginan Allah, berarti kita ini dipaksa oleh Allah. Kata mereka, ini gulu. Nah, ada juga yang memahami bahwa ya, apa yang kita lakukan sebagai hamba itu bukan karena keinginan Allah, bukan karena kehendak Allah secara mutlak. Jadi setiap hamba itu, setiap manusia itu mustaqillun bi amalih. Dia merdeka dengan perbuatannya sendiri. Dia mau melakukan atau tidak, ya terserah dia. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu mustaqillun, ya, itu pilihan merdeka dia bi amalihi, dengan amalnya tersebut. Jadi Allah enggak ada campur tangan menurut pemahaman yang kedua. Nah, lalu kemudian mereka ini disebut siapa? Kaum Qadariyah. Nah, dan dua-duanya ini enggak benar. Ya. Maka Al-Imam As-Safari ini ingin menjelaskan ya, bahwa Ahlussunnah itu tidak demikian. Ahlussunnah memahami ya, sesungguhnya perbuatan manusia itu terjadi bi iradatillahi ghairu mujbirah. Terjadi memang atas keinginan Allah Ta'ala, tapi Allah tidak memaksa. Karena manusia dia bisa melakukan suatu perbuatan bikhtiyarihi, dengan pilihannya, dan tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan itu, baik amal ketaatan maupun amal kemaksiatan. Sama aja, la farqa fi hadza baina taati wal maksiyah. Amal ketaatan yang kita lakukan itu terjadi karena keinginan Allah. Sama, amal kemaksiatan yang kita lakukan terjadi juga dengan keinginan Allah Ta'ala. Nah, seperti terjadinya peperangan antara orang kafir dan orang mukmin yang tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 253 tadi. Nah, ini menunjukkan perang itu buruk atau baik? Saling membunuh itu baik atau buruk? Buruk. Tapi terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, itu tadi. Nah, dikatakan bahwa walau sya'allahu maktatalu, andai kata Allah menghendaki, mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi tadi ya, kalau Ahlussunnah semua terjadi dengan keinginan Allah, tapi tidak dipaksa, karena setiap manusia, setiap hamba dia punya pilihan untuk mau melakukan atau tidak. Tapi ketika terjadi, nah itu terjadi karena keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, kalau ada orang tanya, bagaimana mungkin Allah menginginkan perbuatan maksiat? Sementara maksiat itu baik atau buruk? Buruk. Loh, kok Allah menginginkan keburukan? Nah, maka jawabannya satu, betul bahwa kemaksiatan itu adalah
keburukan, bala anna al maksiyata syarrun. Betul ya. Akan tetapi Allah Ta'ala qad yuridu hadza syarra limaslahatin azimah. Keburukan yang terjadi dilakukan oleh seorang hamba itu dalam rangka untuk apa? Kemaslahatan yang besar gitu. Pasti ada kemaslahatan. Jadi bukan semata-mata keburukan, tapi di balik keburukan itu ada kemaslahatan. Karena kita tidak boleh ya menyandarkan keburukan murni kepada Allah, dan tidak mungkin gitu. Karena semua apa yang Allah perbuat, semua apa yang Allah lakukan itu pasti ada kebaikan. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum. Meskipun memang kemaksiatan itu adalah buruk. Tapi di balik kemaksiatan keburukan itu pasti ada kebaikan. Saya Ibnu Utsaimin mengupamakan begini Bapak Ibu. Seorang ayah sayang atau tidak pada anaknya? Sayang kan? Ketika anaknya sakit, apa kira-kira yang diinginkan si ayah tersebut? Sembuh kan? Karena saking sayangnya kepada anak, dia akan sedih, kasihan gitu melihat anaknya sakit. Kira-kira Bapak Ibu, anaknya ini susah makan, masih kecil gitu ya. Nah, ini dalam bahasa kami ya. Kalau saya Ibnu Utsaimin memberikan contoh tapi mirip beliau dengan Kai ya. Ini kami dengan bahasa kami. Lalu si ayah ini membawa anaknya yang sakit, udah kurus, susah makan, ke tukang jamu untuk dicekokin. Dicekok gitu kan. Diperkop ya. Wah, mulutnya dijejeli obat. Anaknya meronta-ronta nangis kan. Nah, itu buruk nggak kelihatannya? Kelihatannya buruk kan? Anak saya kembar itu masih bayi itu, kadang susah sekali makan, kurus gitu ya. Akhirnya terpaksa kita bawa ke tukang cekok itu ya. Itu nangis meronta-ronta. Tapi maksudnya supaya apa? Supaya doyan makan kan gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, utamaan taat dan buruknya maksiat. Itu agar orang tahu bahwa kemaksiatan itu buruk, ketaatan itu baik, utama. Nah, karena kalau tidak, dia enggak akan ngerti tentang keutamaan taat. Nah, kadang-kadang kan ada ya, orang setelah dia berbuat maksiat, dia sadar kan? Ada enggak? Lalu kemudian dia taubatan nasuha, hijrah dia. Nah, itu. Ada orang ya melakukan kemaksiatan, hartanya melimpah, tahu-tahu habis seluruh hartanya. Baik apa buruk itu kelihatannya? Buruk. Menurut dia, menurut yang lihat, wah ini buruk. Tapi ternyata dengan begitu dia jadi sadar, kembali kepada Allah, dia taubat, bahkan dia bersyukur dan seterusnya. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Baik, karena sudah Isya, kita sudahi dulu sampai sini, nanti ada sedikit lanjutan. Monggo Pak Pri atau yang lain yang bertugas azan. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi di balik kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, dan maksiat itu adalah buruk ya, kerusakan, tapi di situ ada kebaikan. Nah, jadi kemaksiatan Allah kehendaki terjadi, Allah inginkan terjadi. Nah, bukan karena murni keburukannya, melainkan karena di balik itu ada kebaikan. Nah, tadi ya, dengan adanya kemaksiatan seorang akan paham tentang keutamaan ketaatan. Itu. Yang kedua tadi, pelaku maksiat ya, kadang-kadang ketika dia berbuat maksiat ada kebaikan bagi si pelaku itu sendiri. Ahyanan khairun lil asi, bagi si pelakunya itu sendiri. Nah, ketika dia melihat akibat buruk dari kemaksiatannya itu,
lalu akhirnya dia berhenti dari perbuatan maksiat, dia sadar, dan saat itu dia jadi beramal soleh, seperti yang tadi kita bahas ya Bapak sekalian. Bahkan dia menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu. Lalu yang lain, dengan adanya kemaksiatan, maka ada orang yang bangkit untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena maksiat terjadi, akhirnya ada orang-orang yang peduli, lalu kemudian dia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian ada orang berjihad ya, karena melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya. Lalu muncullah keinginan untuk berjihad supaya hatta takuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi ya. Nah, dengan jihad itu akhirnya para pelaku maksiat, orang-orang kafir itu bisa jadi kemudian dia menjadi Islam, ya kan? Menjadi Muslim setelah berperang dengan kaum muslimin kan? Akhirnya dia menjadi Muslim, atau bisa jadi dia tunduk kepada hukum Islam, lalu kemudian dia kalau dulu ya membayar jizyah. Nah, jadi ada kebaikan di balik kemaksiatan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tadi min ghairi madtirar minhu lana. Jadi kemaksiatan atau ketaatan itu tidak ada paksaan dari Allah taala untuk kita. Kita mau berbuat taat, kita dipaksa atau tidak? Tidak kan? Kita berbuat maksiat dipaksa atau tidak? Tidak juga. Itu pilihan kita. Tapi ketika itu terjadi, nah berarti Allah memang menghendaki dan menginginkan itu terjadi. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya urusan Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu ya terjadi, maka Allah akan berkata jadi, maka jadilah, dalam surah Yasin ayat 82. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira gitu ya. Lalu fafham, maka pahamilah, wala tumari. Nah pahami ini. Jadi jangan sampai seperti orang-orang Jabariyah yang memutlakan kehendak Allah, jadi kita ini semua dipaksa. Jangan memahami seperti itu. Jangan pula kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu semua mutlak keinginan kita. Tidak ada campur tangan Allah, tidak ada kehendak dan keinginan Allah. Ini semua menyimpang. Yang benar, apa yang kita lakukan, ketaatan atau kemaksiatan, itu pilihan kita, tapi itu terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pahami ini, pahami. Ya, paham. Wala tumari, dan jangan berdebat. Maksudnya jangan berdebat tanpa hak, bi ghairi haqqin. Jadi kalau kita berdebat tanpa hak, hanya ingin supaya kita menang dalam perdebatan, itu dilarang. Hadza mira'un muharram. Kalau kita berdebat dengan seseorang Bapak Ibu, hanya yang kita kejar ingin mendapat kemenangan, nah, bukan untuk menampakkan kebaikan atau kebenaran, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Wala tumari tadi. Tapi, nah, Bapak Ibu dan sekalian, jika kita berdebat tujuannya adalah liyudhidhu bihi al-haq, untuk menegakkan kebenaran, menyingkirkan kebatilan. Ya, maka berdebat yang seperti ini masru' atau ma'murun bihi. Kita disuruh, disyariatkan dan diperintahkan. Kalau tujuan kita mendebat seseorang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengokohkan yang hak dan menolak yang batil. Maka dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu disuruh pilih sendiri karena udah clear, udah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Qad tabayyana rusulu minal bayyinah. Itu.
Nah, ini artinya apa berarti beragama itu? Ya pilihan. Orang boleh milih silakan. Tapi kisi-kisi kan ada. Kalau misalnya mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, nah, maka tidak akan diterima darinya dan kelak nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu kisi-kisi kan? Ya, kamu silakan mau milih agama apa aja silakan. Cuma kalau kamu cari agama selain Islam itu tidak akan diterima dan kamu nanti pasti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dipaksa nggak? Tidak kan? Mau ujian, kamu kalau belajar maka kamu nanti bisa menjawab pertanyaan ujian. Kalau kamu nggak belajar kemungkinan kamu nggak bisa jawab. Paling resikonya kamu nggak naik kelas kan, nilaimu jelek. Kalau ada guru ngomong gitu ke muridnya, maksa nggak itu? Enggak, ya terserah kamu mau belajar atau tidak kan. Tapi kalau anak nggak mau sholat, kita kok wajib memukulnya gitu. Anak beda. Nah, itu untuk mendidik ya. Nah, fadribuhum wa hum akhirnya dia sholat juga. aslusini. Ya, memang perlu pembiasaan. Nah, itu proses pendidikan memang perlu pembiasaan dan perlu dididik, dicontohkan, dididik dan diberi reward atau punishment ya, hukuman kalau dia masih kecil. Tapi kalau sudah seperti Pak Singgi, itu nggak perlu lagi dipukul, Disayang. Iya, karena udah tahu gitu, udah bisa membedakan. Anak kecil kan belum tahu. Nah itu Pak Singgi. Itu proses ya. Itu yang pertama kalau gitu. Yang kedua, apa ada perbedaan wahuwa sami'un alim dengan wahuwa sami'un alim? Secara bahasa tentu saja beda ya. Kalau sami'un alim berarti itu nakirah ya, tanpa ada alif lam. Wahuwa sami'un alim. Nah, kalau wahuwa sami'un alim itu berarti ma'rifah. Nah, tapi setidak-tidaknya bedanya kalau enggak pakai al itu namanya nakirah, kalau pakai al namanya ma'rifah. Nah, tapi lebih spesifik apakah ada maksud tertentu? Kenapa kok enggak wahuwa sami'un alim saja kok? Yang di sini wahuwa sami'un alim, yang di sini kok wahuwa sami'ul alim. Itu ada keterangannya. Kayaknya dulu pernah kita bahas juga ya, cuman saya lupa ya. Ada perbedaan spesifiknya. Kenapa kok yang di ayat ini disebut nakirah, di ayat yang lain kok disebut ma'rifah? Itu ada perbedaan. Dan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada perbedaan spesifik. Kenapa begini, kenapa begini. Cuma lupa saya ya penjelasannya. Tapi ada penjelasannya. Kayaknya dulu pernah juga kita bahas itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya ada perbedaan. Kemudian yang terakhir Pak Nasir, apakah sesuatu yang ada perintahnya itu berarti masyru'? Tadi beliau mencontohkan dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini bukti bahwa kita diberikan kebebasan pilihan. Wa man syaa'a falyu'min, yang berkehendak, yang mau dia beriman, ya silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini kan ada sambungannya dengan surah Al-Baqarah tadi. La ikraha fid din. Barang siapa yang ingin kafir, ya silakan falyakfur, kafir. Nah, apakah kemudian kita simpulkan berarti kafir itu kan boleh dong kita memilih kan gitu? Bebas saja kan? Kenapa kamu sewot saya kafir kan gitu? Loh, kenapa orang murtad diperangi? Kan gitu. Bukankah Allah memberikan kebebasan paman sya'afan falyakfur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berhenti di situ, memang bisa jadi seperti itu pemahaman. Tapi kan ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan kami sudah siapkan bagi orang-orang zalim itu siksa api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Artinya kalau orang memilih kekufuran berarti dia zalim. Kelak nanti dia akan merasakan siksa api neraka. Mau atau tidak? Mau ya silakan. Silakan kalau dia mau dibakar di neraka kan gitu. Tapi kalau orang berakal kira-kira milih itu atau tidak? Tidak. Nah, berarti kesimpulannya Bapak Ibu, boleh nggak kita milih saya mau jadi orang kafir aja? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. 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 Resikonya harus siap.
Resikonya dibakar di neraka. Kira-kira mau kita pilih itu? Enggak. Tentu tidak. Yaitu para saya. Maka harus dibaca kalimat berikutnya supaya kita tidak seakan-akan diberikan kemerdekaan bebas saja kita mau beragama apapun boleh. Iya, memang kita bebas, tidak ada paksaan. Tapi kalau kita milih jalan lurus, akhirnya nanti masuk surga. Kalau kita memilih kekufuran, jalan yang menyimpang, akhirnya masuk neraka. Tinggal terserah mau pilih yang mana. Makanya kita bebas ya, tadi kita punya kehendak, yaitu. Baik Bapak Ibu.